Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai loka pasar. Pertama-tama, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Naila Rizka Fauziah, absen 24, dan ini teman-teman saya. Amelia Kurnia Putri Wardani, absen 5, Akfa Azizun, absen 1, Fairuz Ayuna, absen 13. Lanjut, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai loka pasar. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu loka pasar? Oke, tanpa basa-basi lagi, saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya di presentasi PPT video kali ini. Selamat mendengarkan. Loka pasar atau marketplace adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli secara online. Marketplace bertindak sebagai perantara tanpa memiliki stok barang sendiri, melainkan menyediakan tempat bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk mereka. Slide selanjutnya membahas kelebihan dan kekurangan loka pasar. Kita akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, ada jangkauan pasar yang lebih luas, yang artinya produk dapat dijangkau oleh pelanggan dari berbagai daerah, bahkan internasional. Yang kedua, kemudahan berjualan. Tidak perlu membuat website sendiri, cukup kalian mendaftar dan langsung berjualan seperti yang lain. Yang ketiga, sistem pembayaran itu aman, karena marketplace memiliki sistem rekening bersama yang menjamin transaksi Anda menjadi lebih aman. Lalu yang keempat, ada promosi dan iklan. Marketplace sering menyediakan fitur promosi seperti diskon, gratis ongkir, iklan berbayar, flash sale, bahkan di aplikasi Shopee ada flash sale jika tanggal kembar, bulan yang sama dan tanggal yang sama. Yang terakhir, kepercayaan konsumen itu lebih tinggi. Karena apa? Pembeli akan lebih percaya berbelanja di marketplace jika suatu toko tersebut memiliki sistem rating dan review yang baik atau yang tinggi dan berkualitas. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan. Yang pertama, persaingannya ketat. Mengapa demikian? Karena banyaknya penjual dan produk serupa membuat persaingan harga dan branding menjadi lebih sulit. Yang kedua, biaya administrasi. Marketplace mengenakan biaya komisi atau potongan dari setiap transaksinya. Jadi, membuat marketplace memiliki kekurangan dari segi biaya administrasinya. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada platform, yang artinya jika marketplace mengalami perubahan kebijakan atau tutup, penjual akan berdampak besar pada kerugian. Yang keempat, pembatasan brand awareness, yang artinya nama besar marketplace lebih dikenal dibanding merek individu penjual. Yang terakhir, waktu pengiriman dan stok tidak terlalu akurat. Mengapa demikian? Banyak kasus seperti beberapa penjual mungkin mengalami keterlambatan dalam pengiriman atau tidak mengupdate stok barang secara real time, yang artinya harus PO terlebih dahulu. Itu membuat kekurangan dari marketplace seperti beberapa platform itu mengurangi rating dari toko tersebut dan reviewnya jelek. Seperti itu. Yang pertama adalah Tokopedia. Manfaatnya yaitu memudahkan UMKM dan individu dalam menjual produk secara online, banyak promo yang menarik minat, dan lain-lain. Cara menggunakannya yaitu buat akun sebagai penjual, unggah produk dengan foto, deskripsi, dan harga. Setelah pembeli melakukan pemesanan, kirim barang sesuai prosedur.
Dana akan diterima setelah pembeli mengonfirmasi barang diterima. Kelebihannya yaitu gratis daftar dan mudah digunakan. Banyak fitur promosi dengan metode pembayaran yang beragam. Kekurangannya yaitu persaingan tinggi antar penjual. Yang kedua yaitu Shopee. Manfaatnya yaitu menawarkan banyak diskon dan fitur gratis ongkir. Memiliki fitur live shopping yang meningkatkan interaksi dengan pembeli. Cara menggunakannya yaitu daftar sebagai penjual di aplikasi Shopee, unggah produk dengan deskripsi lengkap, gunakan fitur promosi atau live shopping untuk menarik pembeli, kirim barang setelah pembeli melakukan pembayaran. Kelebihannya yaitu banyak promo yang menarik bagi pembeli dan penjual, fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Ads. Kekurangannya yaitu tingginya persaingan harga antar toko, komisi penjualan untuk beberapa kategori produk tergolong tinggi. Yang ketiga dan terakhir adalah Bukalapak. Manfaatnya yaitu memfasilitasi UMKM untuk berkembang dalam bisnis online, memiliki fitur buka modal untuk akses permodalan bagi penjual. Cara menggunakannya yaitu buat akun di Bukalapak dan buka toko online. Tambahkan produk dengan deskripsi yang jelas. Gunakan fitur buka modal atau buka iklan untuk meningkatkan penjualan. Kirim barang setelah ada pesanan, lalu dana diterima setelah transaksi selesai. Kelebihannya yaitu tersedia akses permodalan untuk penjual kecil. Bisa menjual produk digital seperti pulsa dan tiket. Kekurangannya yaitu tidak sepopuler Tokopedia dan Shopee dan biaya layanan yang dikenakan pada transaksi tergolong besar. Ada beberapa kasus di marketplace. Yang pertama itu penipuan produk palsu. Misalnya, ada seorang pembeli di Shopee yang ingin membeli smartphone dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Setelah barang tiba, ternyata produk yang dikirim adalah barang palsu. Meskipun pembeli sudah mengajukan komplain, penjual tidak memberikan solusi yang memuaskan. Shopee akhirnya mengembalikan dana pembeli melalui sistem perlindungan pembeli. Pembelajaran dari kasus ini, pembeli harus lebih cermat membaca ulasan dan memilih toko dengan reputasi yang baik. Penjual juga harus menjaga kredibilitasnya agar tidak terkena sanksi dari marketplace. Kasus yang kedua, yaitu barang yang tidak dikirim oleh penjual. Seorang pelanggan di Tokopedia memesan sepatu dari toko yang baru buka. Namun setelah beberapa hari, status pesanan tidak kunjung berubah dan barang tidak kunjung dikirim. Pembeli akhirnya membatalkan pesanan dan mendapatkan refund otomatis dari Tokopedia. Pelajaran yang diambil, pembeli sebaiknya membeli toko dengan reputasi yang sudah terbukti. Penjual harus memperbarui stok dan mengirim barang tepat waktu agar tidak kehilangan kepercayaan pelanggan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian ada kasus yang ketiga, yaitu penjual mengalami kerugian akibat promo besar-besaran. Seorang penjual di Bukalapak mengikuti program diskon besar-besaran yang disediakan oleh platform. Namun, setelah dikurangi biaya komisi dan diskon, keuntungannya jauh lebih kecil dari yang diperkirakan. Pelajaran yang diambil, seharusnya penjual harus menghitung keuntungan dan biaya dengan cermat sebelum mengikuti program diskon. Dan marketplace sebaiknya lebih transparan dalam kebijakan promo agar tidak merugikan penjual kecil. Dengan pemahaman tentang loka pasar ini, baik pembeli maupun penjual dapat lebih baik dalam bertransaksi online.